Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kholis mau menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Agama Budi Pekerti kelas 3 tanggal 4 November tahun 2020. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, materi selanjutnya kisah Nabi Yusuf yang diselamatkan oleh saudagar, ya. Nabi Yusuf yang berada di dalam sebuah sumur kemudian ditemukan oleh kafilah dagang atau saudagar dan menjual ke Mesir, ya. Yusuf dibeli oleh raja Mesir yang bernama Kifir, ya, yang berjuluk Al-Aziz dan kemudian mengenalkan Nabi Yusuf kepada istrinya yang bernama Zulaikha, ya. Ini merupakan calon dari istri Nabi Yusuf, ya. Yusuf merasa tenang dan nyaman berada di rumah Kifir karena mendapat kepercayaan dari sang raja. Nabi Yusuf bekerja dengan baik secara jujur. Bertahun-tahun Nabi Yusuf tinggal di rumah tersebut, yaitu Raja Kifir atau Al-Aziz. Nabi Yusuf tumbuh dewasa. Dia menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ilmu yang cukup luas kepada Nabi Yusuf. Selanjutnya kisah Nabi Yusuf yang keempat, mimpi raja. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkal gandum yang hijau dan 7 tangkal gandum lainnya yang kering, ya. 7 tangkal gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Mimpi itu terjadi berulang-ulang yang mengumpulkan seluruh ahli nujum, ya, atau peramal istana. Ia menanyakan arti dari mimpi tersebut, ya. Para juru ramal atau ahli nujum yang diundang mulai berpikir, akan tetapi mereka tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi raja tersebut, ya. Sang raja kecewa. Dia resah dengan mimpi yang dialaminya tersebut. Pada saat itulah pelayan raja yang mimpi pernah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf teringat kepada Yusuf, pelayan tersebut. Ia berkata kepada sang raja, ya, Baginda, saya ingat ketika saya di penjara ada seorang pemuda yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat, yaitu Nabi Yusuf. Hal itu telah terbukti kebenarannya. Izinkan hamba menemuinya. Akhirnya raja berkenan mengizinkan pelayan tersebut untuk menemui Nabi Yusuf, ya. Kemudian pelayan raja itu menemui Nabi Yusuf. Ia menceritakan mimpi sang raja. Yusuf menjelaskan kepada raja, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit atau paceklik. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya, ya, yang sudah disimpan selama 7 tahun akan dihabiskan di 7 tahun ke depan, ya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan hendak mereka memeras anggur, ya. Yang kelima, Nabi Yusuf menduduki jabatan.
Nabi Yusuf bekerja keras untuk melaksanakan amanat dari raja. Di bawah kepemimpinannya, Mesir menjadi negeri yang adil, makmur, dan damai. Selain menjalankan roda pemerintahan, Nabi Yusuf juga giat berdakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengikutnya bertambah banyak dari hari ke hari. Sebagaimana yang pernah diramalkan Nabi Yusuf sebelumnya, negeri ini dilanda kemarau yang sangat panjang, ya 7 tahun kurang lebih. Banyak rakyat yang kehabisan gandum, mereka berbondong-bondong datang ke kerajaan Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang dulu pernah mencelakainya, ya, dulu pernah mencelakai Nabi Yusuf, dibuang ke dalam ikan, dimasukkan ke dalam sumur, pun datang kepada kerajaan Mesir tersebut. Mereka mencoba untuk meminta bantuan. Mereka mendengar bahwa kerajaan Mesir memiliki seorang pejabat yang mampu menghadapi krisis yang tengah terjadi. Mereka juga mendengar bahwa di sana mereka bisa mendapatkan apa yang diputuskan. Ya. Di Mesir menjadi pusat perekonomian karena krisis, makanya Mesir memiliki logistik yang sangat cukup banyak untuk disalurkan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Ya. Selanjutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sampai di Mesir, mereka langsung menuju ke kerajaan. Sang Nabi melihat mereka, yaitu Nabi Yusuf melihat saudaranya yang membuang Nabi Yusuf, dia langsung mengenali mereka satu persatu, akan tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali. Nah, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenali bahwa itu Nabi Yusuf, ya. Akan tetapi Nabi Yusuf mengenal saudara-saudara yang pernah menyakiti atau pernah membuang Nabi Yusuf. Lalu sang Nabi memberikan gandum kepada mereka. Beliau berpesan jika datang kembali mereka harus membawa serta saudara bungsu mereka, ya, yaitu Bunyamin. Ya, ketika saudaranya tadi datang kepada Nabi Yusuf ke Mesir, Nabi Yusuf berpesan untuk membawa saudara bungsunya yaitu Bunyamin. Mereka merasa heran bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui tentang saudara. Akan tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Permasalahannya mereka lebih besar dibandingkan dengan memikirkan keanehan tersebut. Kerjakan tugas mandiri halaman 56. Jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa sholat fardu dan sholat duha. Sekian dari Pak Khalis. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.